Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Vitasari dari kelas 2A reguler. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari buku Pengantar Manajemen karya tulis dari Priyono, terbitan tahun 2007, Bab 2, Kerangka Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada bab 2 ini, ada 6 materi yang akan saya sampaikan. A. Sejarah lahirnya MSDM. B. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. C. Fungsi-fungsi MSDM. D. Tujuan MSDM. E. Kebijakan MSDM dan kegiatan MSDM. F. Basis teori MSDM. Masuk pada materi pertama, sejarah lahirnya MSDM. Manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak, melainkan sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi. Kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti misalnya di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah dengan timbulnya revolusi industri di Inggris. Gambar ini merupakan gambaran dari kegiatan produksi pada masa revolusi industri Inggris pada zaman itu. Dampak revolusi industri tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga merubah cara penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, dengan lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi, memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besaran dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Dengan makin berkembangnya jumlah organisasi berskala besar, para manajer puncak merasa bahwa mereka tidak lagi mampu untuk menangani sendiri masalah kesejahteraan pekerja, sehingga diperlukanlah sekretaris kesejahteraan untuk membantunya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa para sekretaris kesejahteraanlah yang sebenarnya menjadi pelopor keberadaan tenaga spesialis yang menangani pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian muncullah dua tokoh besar yang menjadi bapak manajemen, yaitu Frederick W. Taylor dan Henry Fayol. Taylor melihat gerakan manajemen ilmiah sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sedangkan Fayol lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan memecahkan masalah manajerial. Materi kedua, pengertian MSDM. Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi output berupa produk barang atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia, dan sebagainya. MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan atau polisi. Dalam pengertiannya sebagai kebijakan, MSDM dimaksudkan sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Materi ketiga, fungsi-fungsi MSDM. Terdapat beberapa macam fungsi utama MSDM. 1. Perencanaan untuk kebutuhan SDM. Fungsi perencanaan kebutuhan SDM setidaknya meliputi dua kegiatan utama. 1. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Fungsi kedua, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah kebutuhan SDM ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini, terdapat dua kegiatan yang diperlukan, yaitu 1. Penarikan atau rekrutmen, 2. Pemilihan atau seleksi. Umumnya rekrutmen dan seleksi diadakan dengan memusatkan perhatian pada ketersediaan calon tenaga kerja, baik yang ada di luar organisasi maupun dari dalam organisasi. Fungsi ketiga, penilaian kinerja. Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja yang dicapainya. Fungsi keempat, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Saat ini, pusat perhatian MSDM mengarah pada 3 kegiatan strategis, yaitu 1. Menentukan,
merancang, dan mengimplementasikan program latihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. 2. Memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. 3. Memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan kerja. Fungsi kelima, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian mempekerjakannya, memberi gaji, dan memberi kondisi yang akan membuatnya merasa tertarik dan nyaman bekerja. Materi keempat, tujuan MSDM. Tujuan MSDM secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada pentahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Produktivitas merupakan sasaran organisasi yang sangat penting. Dalam hal ini, MSDM dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Organisasi yang telah mencapai tingkat produktivitas tinggi, di dalamnya terdapat praktek MSDM yang unik. Materi yang kelima, kebijakan dan kegiatan MSDM. Untuk dapat memahami kebijakan dan kegiatan MSDM, dapat dilihat dari suatu pendekatan yang spesifik. Pendekatan tersebut menggunakan MSDM sebagai sebuah cara untuk melakukan rekonseptualisasi dan pengorganisasian kembali peran SDM dan penjelasan ulang tentang tugas dan fungsi Departemen Personalia dalam organisasi. Berdasarkan pendekatan tersebut, Gues menyatakan adanya 4 kebijakan utama dalam MSDM, yaitu Employee Influence, Human Resource Flow, Reward System, dan Work System. 4 fokus kebijakan MSDM tersebut dapat dipahami sebagai strategi dalam mempengaruhi pekerja guna mengarahkannya pada tujuan organisasi. Sebagai suatu proses pencapaian tujuan, organisasi mengorganisasikan SDM dalam suatu mekanisme sistematik berupa alur SDM atau Human Resource Flow, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, perumusan analisis jabatan, dan seterusnya. Materi keenam, basis teori MSDM. Menurut Gues, tidak ada teori dalam MSDM. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa di belakang MSDM berdiri secara implisit beragam teori pendukung. Dengan merujuk pada hasil studi beberapa ahli di Harvard University, Gues membuat suatu kerangka kerja teori MSDM seperti dapat dilihat dalam gambar. Kerangka kerja seperti digambarkan dalam skema tersebut dinilai sebagai basis teori MSDM dengan mendasarkan diri pada dukungan sejumlah teori lintas ilmu. MSDM bersifat multidisipliner. Oleh karena itu, di belakang MSDM dapat dijumpai disiplin ilmu ekonomi manajemen, psikologi, hukum, sosial, sejarah, dan hubungan industri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini bisa menjadi pertimbangan Bapak dalam memberikan nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.